Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi elektronika dasar dengan saya Iksan. Kita lanjut materinya itu mengenai hukum Ohm. Nah, jadi hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm itu pada tahun 1787 sampai 1850. Dan ini sungguh sangat berkaitan erat dengan tegangan ataupun beda potensial, kuat arus, dan hambatan. Nah, kita lihat bunyi hukum Ohm itu adalah hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya arus yang mengalir melalui suatu kawat pengantar berbanding terbalik dengan besar hambatan dan berbanding lurus dengan besar beda potensial. Hukum Ohm merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara kuat arus, tegangan, dan resistansi ataupun hambatan tadi. Nah, jadi berdasarkan hukum Ohm, semakin besar tegangan yang diberikan, maka akan semakin besar kuat arus yang dihasilkan. Sebaliknya, jika resistansi ataupun hambatan yang dimiliki kawat pengantar semakin besar, maka kuat arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi secara matematis, hukum Ohm itu dapat ditulis V ataupun beda potensial sama dengan I kuat arus dikali dengan R hambatan. Nah, dari rumusan ini kita juga bisa menentukan nanti untuk menghitung kuat arus itu adalah beda potensial V dibagi dengan hambatan R. Atau untuk mencari hambatan R itu sama dengan beda potensial V dibagi dengan kuat arus I. Nah, jadi sebagai contoh kita lihat di sini jika diketahui nilai V itu 9 volt, jadi di sini ada sumber tegangan 9 volt. Dan nilai hambatannya itu 5 ohm. Jadi berapa nilai yang ada di A? Nah, tentu saja dengan menggunakan rumusan yang tadi V sama dengan I kali R, maka kita mau mencari I itu sama dengan V per R, berarti 9 dibagi dengan 5, hasilnya 1,8. Nah, itu untuk proses pencarian manual. Nah, sebelumnya kita juga sudah mencoba instalasi electronic workbench. Nah, dengan menggunakan simulasi tersebut kita juga bisa mengukur apakah benar nilai yang tertera di A ataupun kuat arusnya itu adalah 1,8 ampere. Jadi kita bisa simulasikan. Kita buka EWB-nya. Nah, jadi di sini ada sumber tegangan, kita berikan nilainya. Di sini nilainya 12 volt, kita ganti, klik kanan komponen properties. Kita jadikan dia 9. Nah, kemudian di sana ada hambatan resistor. Saya klik kanan, ambil rotasi untuk diputar. Di sini nilainya 1 kilo ohm, berarti kita ganti jadi nilainya tadi 5 ohm. Oke. Nah, untuk melihat kuat arusnya itu kita bisa gunakan yang namanya indikator di sini. Ambil yang A untuk menentukan nilai kuat arus ammeter. Jadi ini kita hubungkan, ini juga kita hubungkan masing-masingnya. Nah, kalau sudah kita jalankan simulasinya. Nah, nilai yang tertera itu adalah 1,8 volt. Ya, dimana tadi rumusannya V per R. Nah, jadi nanti kalau kita cobakan menggunakan multimeter pun, jadi silakan nanti siapkan baterai 9 volt, kemudian ada tahanan 5 ohm, kemudian ukur kuat arusnya itu berapa. Ya, artinya nanti bakalan ketemu nilainya 1,8 ampere. Oke, kita lanjut. Untuk contoh kedua, nah di sini dikatakan jika ampermeter menunjukkan skala 0,6, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah hambatan, 2 disusun paralel, kemudian disusun lagi secara seri. Kalau kita lihat di sini ada 4 ohm sama 8 ohm itu kita susun secara paralel. Kemudian 3 ohm itu nanti diserikan dengan yang paralel tadi. Nah, diminta di sini dia berapa nilai yang terukur di voltmeter, yang nilai V. Jika skala yang jika skala yang tampak pada ampere itu adalah 0,6.
Nah, kita tidak bisa langsung menghitung nilai menggunakan rumusan V sama dengan I kali R tadi, karena di sini ada 3 buah tahanan. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu untuk nilai tahanan totalnya ataupun R total. Nah, untuk proses pencarian R total itu berbeda antara proses pencarian tahanan yang dilakukan secara seri maupun atau tahanan yang disusun secara paralel. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu prinsip susunan tahanan ya dari resistor. Nah, pertama itu adalah susunan seri. Jadi susunan seri ini bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian dengan hambatan pengganti seri setara dengan jumlah dari tiap-tiap hambatan yang digunakan. Jadi tujuannya untuk memperbesar hambatan. Kuat arus yang melalui tiap-tiap penghambat sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. Jadi tidak ada soal dengan kuat arus. Ya, berapapun yang melewati tahanan itu nilainya sama. Pada susunan seri, tegangan dibagi-bagi sesuai dengan besar hambatan masing-masing resistor. Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap penghambat. Jadi dengan kata lain, susunan seri itu berfungsi sebagai pembagi tegangan. Ya, jadi susunan seri tadi adalah memperbesar hambatan, kemudian kuat arus yang mengalir itu bakalan sama, dan dan tegangannya itu dibagi-bagi berdasarkan posisi tahanannya ataupun resistornya. Nah, berbanding terbalik dengan susunan yang paralel. Jadi paralel ini tujuannya untuk memperkecil hambatan. Jadi kalau tadi dia memperbesar, kalau yang ini untuk memperkecil. Jadi besar tegangan pada ujung tiap komponen sama, yaitu dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti paralelnya. Ya, jadi kalau tadi kuat arus yang sama, sekarang tegangan yang sama untuk yang disusun secara paralel. Jadi pada paralel, susunan secara paralel harus dibagi-bagi sesuai dengan besar hambatan masing-masing resistor. Nah, artinya seperti tadi yang di seri tegangan yang dibagi-bagi, sedangkan disusun secara paralel itu adalah kuat arus yang dibagi-bagi. Jadi kalau kita bisa simpulkan seperti ini, susunan seri jadi dia sebagai pembagi tegangan. Untuk menentukan nilai tegangannya itu adalah total keseluruhan tegangan yang terukur. Kemudian kalau kuat arusnya itu bakalan sama dimanapun dia posisinya, nilai arusnya itu sama. Kemudian proses pencarian nilai total hambatannya ataupun RS hambatan serinya itu adalah proses penambahan dari beberapa tahanan yang ada, R1 tambah R2 tambah R3 sampai Rn. Nah, di sini kesimpulan untuk paralel berarti tegangan yang sama, arusnya yang dibagi. Jadi untuk menentukan total arus itu adalah proses jumlah dari semua arus yang melalui susunan paralel tadi. Dan untuk menentukan hambatan penggantinya ataupun hambatan totalnya itu adalah 1 per Rp, ya, Rp dari resistor paralel. Nah, jadi untuk praktikum atau percobaan 1, yang pertama itu adalah untuk mengetahui hambatan yang disusun secara seri dan paralel. Ya, jadi kita bisa menentukan nilai total dari rangkaian tersebut. Nah, petunjuk berikutnya itu adalah instalasi software EWB, itu sudah kita lakukan. Kemudian laporan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya disiapkan seperti ini. Ada namanya jenis rangkaian, kemudian hambatan totalnya dicari secara manual seperti tadi dengan penggunaan rumus. Kalau RS yang disusun secara seri berarti ditotalkan seluruh resistornya. Sedangkan ketika dia paralel maka rumusannya itu adalah 1 per resistor paralel. Nah, nanti tabel berikutnya ataupun kolom berikutnya itu ketika kita lakukan dengan ataupun diukur menggunakan simulasi. Nah, kita cek contohnya di sini ada 3 buah resistor dengan besar hambatan masing-masing 10, 8 dan 4 ohm disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Maka tentukanlah besar hambatan total yang dihasilkan ketiga resistor tersebut. Nah, bisa kita cari secara manual terlebih dahulu. RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, di mana R1 itu 10, R2 8, R3 4. Jadi total RS-nya itu adalah 22 ohm. Nah, jadi untuk diukur menggunakan simulasi itu sebelahnya menggunakan multimeter. Jadi kalau kita mau ngambilnya di sini, saya buka dulu. Berarti tadi ada 3 buah resistor. Nah, di mana tadi nilainya adalah 10,
1084. Jadi ini 10 ohm, 10 ohm, yang ini 8 ohm, dan yang ini adalah 4 ohm. Nah, kita hubungkan ketiga resistor yang dirangkai secara seri ini. Kemudian kita ukur menggunakan yang namanya di sini ada instrumen, kemudian ada yang namanya multimeter. Ya, jadi kita hubungkan masing-masingnya ke akhir ujung dari resistor. Untuk mengeluarkan instrumennya tinggal double klik. Ini dia. Kita jalankan. Nah, ini posisinya default. Sebentar. Karena ini menggunakan rekam layar, jadi EWB-nya ada sedikit masalah. Nah, ini dia posisinya sudah di ohm. Jadi kalau kita lihat, ini dia ada 3 tombol di sini. Ada untuk menentukan ampere, tegangan ataupun volt, kemudian tahanan. Nah, posisi ketiga. Jadi kalau kita cek simulasi tadi nilainya juga sudah 22 ohm. Ya, sama ketika dilakukan dengan proses pencarian secara manual. Nah, nanti ketika sudah ketemu nilai hambatan totalnya baru bisa kita tentukan menggunakan rumusan hukum ohm tadi, di mana V sama dengan I kali R. Nah, berikutnya silahkan dilanjutkan dicari, masukkan dalam tabel tadi, kemudian dicobakan dengan simulasi. Jadi yang di sini adalah resistor yang dihubungkan secara paralel. Nah, tadi kalau contohnya itu secara seri, ini dihubungkan secara paralel. Nah, kemudian yang nomor 2 itu resistor 2 buah dihubungkan secara seri dan dihubungkan lagi secara paralel dengan 2 buah resistor lainnya yang juga disusun secara seri. Nah, yang ketiga juga mengenai proses penghubungan dari resistor secara seri dan secara paralel. Jadi dicari secara manual. Untuk rumus seri tadi adalah RS sama dengan R1 R2 tambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk paralel RP 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per RN dan seterusnya. Nah, ini soal nomor 4. Jadi sudah bukan soal cerita lagi tapi gambar dari masing-masing rangkaian resistor. Jadi silahkan ditentukan R totalnya. Nah, untuk percobaan 2, kalau tadi itu hanya untuk menentukan nilai total tahanan baik yang disusun secara seri maupun disusun secara paralel. Nah, untuk praktikum 2 ini itu adalah untuk mengetahui hukum ohm. Jadi dengan menambahkan rumusan tadi V sama dengan I kali R. Jadi caranya sama, ini yang dihitung, kemudian ada pencarian manual sama hasil simulasi. Nah, tadi sebagai contoh kita punya 2 buah resistor yang dihubungkan secara paralel, kemudian kita hubungkan lagi secara seri, di mana nilai ampermeter itu menunjukkan angka di 0,6 ampere. Jadi berapakah nilai yang ada di voltmeter. Jadi proses pencariannya kita tentukan dulu nilai yang ada di rangkaian resistor secara paralel. Berarti kita tentukan nilai 1 per Rp sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 8. Ya, jadi nanti hasil yang dapat adalah 2,67 ohm. Nah, kemudian ketika kita sudah tentukan resistor penggantinya ataupun tahanan pengganti, kita bisa tambahkan dengan nilai R yang satunya lagi yang disusun secara seri. Ya, jadi R totalnya itu bisa ketemu nanti nilainya di 2,67 ditambah dengan 3, hasilnya 5,67. Nah, jadi kita bisa tentukan hukum ohm tadi, itu menentukan voltmeter, dan nilai V itu sama dengan I kali R. R-nya itu kita sudah ketemu, tadinya nilainya adalah 5,67. Ya, jadi tinggal dikalikan dengan 0,4, berarti nilai V-nya itu adalah 3,402. Jadi karena kita di simulasi tidak bisa tentukan nilai I,
Berarti kita untuk sumber tegangan kita isikan datanya 3,402. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ketika kita tambahkan sumber tegangannya itu 3,402, itu yang terjadi pada ampernya itu adalah 600,2 miliampere. Ya, jadi kalau kita jadikan di ampere itu menjadi 0,6 ampere. Jadi ini untuk proses pengukuran secara simulasi. Nah, sehingga untuk jawaban kasus kedua tadi itu sudah bisa kita cari, dari mana kita sudah bisa menentukan dari nilai tahanan totalnya. Nah, jadi untuk percobaan 2 itu silakan dilanjut untuk soal 1, soal 2, soal 3 itu ada rangkaian, ada titik percabangan untuk soal nomor 3. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.